Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai ruas garis berarah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok penyusun pada kali ini. Yang pertama ada Maryam Abdullah dengan NPM 18103060013. Kemudian ada Gunawan dengan NPM 18103060014, dan ada Elis Fitriani dengan NPM 18103060082. Langsung saja, materi yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian dari ruas garis berarah, kemudian sifat-sifat ruas garis berarah, dan yang terakhir adalah kelipatan dari ruas garis berarah. Langsung saja masuk pada submateri pengertian ruas garis berarah sebagaimana terdapat pada definisi 3.5 yang berbunyi, suatu ruas garis berarah adalah ruas garis yang salah satu titiknya dinamakan dengan titik pangkal dan titik lainnya dinamakan dengan titik akhir. Nah, apabila ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka AB ditetapkan sebagai ruas garis berarah dengan titik pangkal adalah A dan titik akhirnya adalah B. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera ya. Yang pertama kita lihat pada gambar ini, ruas garis berarah AB. Nah, titik pangkalnya adalah A, kemudian titik akhirnya adalah B. Gambar yang selanjutnya, titik pangkalnya adalah C, titik akhirnya adalah D. Selanjutnya, gambar ruas garis berarah ZW. Nah, titik pangkalnya adalah titik Z dan titik akhirnya adalah titik W. Untuk dua gambar ini bisa ya menentukan mana yang titik pangkal dan mana yang titik akhir. Kemudian kita lihat di sini bahwa ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah EF. Karena apa? Karena ketiga ruas garis berarah ini memiliki arah yang sama. Tapi coba kita lihat pada ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah ZW. Nah, ruas garis berarah ini tidak sama. Karena apa? Karena memiliki arah yang berbeda. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk pada definisi 3.6 yang berbunyi, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD apabila setengah putaran titik P terhadap A sama dengan D, dengan P adalah titik tengah dari ruas garis BC. Berarti kita mempunyai dua buah ruas garis, yaitu AB dan CD ya. Nah, syaratnya kan P adalah titik tengah dari BC. Misalkan setengah putaran titik P terhadap C sama dengan B, berarti C tidak sama dengan P. Bisa dikatakan P adalah titik yang ada di ruas garis CB, di mana P merupakan titik tengah dari ruas garis CB. Nah, ini titik P-nya ya. Kemudian kita tarik ruas garis dari titik C ke titik B, kemudian kita perpanjang sampai titik B dengan panjang CP ini sama dengan panjang PB. Selanjutnya, setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D, berarti titik A itu tidak sama dengan titik P. Atau bisa dikatakan titik P adalah titik
yang ada di ruas garis AD, di mana titik P merupakan titik tengah dari ruas garis AD. Nah, karena titik P sudah kita ketahui, di mana titik P merupakan titik tengah dari BC, maka kita tinggal menarik ruas garis dari titik A ke titik P, kemudian kita perpanjang sampai titik D, di mana panjang dari AP ini sama dengan panjang dari PD. Nah, karena panjang CP ini sama dengan panjang PB dan panjang AP ini sama dengan panjang PD, maka panjang AB juga sama dengan panjang CD, atau bisa dikatakan panjang dari ruas garis AB ini ekuivalen dengan ruas garis CD. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, kita masuk pada contoh soal. Dalam contoh soal ini diberikan titik-titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan juga titik F pada bidang Euclides. Kita diminta untuk melukiskan yang pertama itu titik D, sehingga ruas garis berarah AB akan ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Dari ini kita gambarkan di sini ya. Kita bisa tarik suatu ruas garis dari titik A ke titik B menjadi ruas garis berarah AB, kemudian ada titik C di sini. Nah, seperti definisi sebelumnya, bahwasanya ruas garis berarah AB dikatakan ekuivalen dengan ruas garis berarah CD jika ada titik P yang merupakan titik tengah dari BC. Kemudian setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D. Nah, misal setengah putaran titik P terhadap titik C sama dengan B, berarti C tidak sama dengan P, atau dengan kata lain, P merupakan titik tengah dari ruas garis CB. Nah, di sini ada titik P. Kemudian kita tarik suatu ruas garis dari C ke P, kemudian kita perpanjang sampai B dengan panjang CP sama dengan panjang PB. Selanjutnya, setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D, berarti A tidak sama dengan P. Dengan kata lain, ada titik P di ruas garis AD, atau titik P merupakan titik tengah dari ruas garis AD. Karena kita sudah dapat titik P, maka kita tarik suatu ruas garis dari A ke P, kemudian kita perpanjang sampai D. Dengan panjang AP sama dengan panjang PD. Nah, karena kita sudah mendapatkan titik D, maka kita tarik suatu ruas garis dari titik P ke titik D dengan titik akhirnya adalah D. Karena panjang CP sama dengan panjang PB, kemudian panjang AP sama dengan panjang AD, maka panjang AB juga sama dengan panjang CD. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Selanjutnya, yang kedua, kita diminta untuk melukiskan titik E, sehingga ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Nah, kita sudah mengetahui ruas garis berarah AB, kemudian kita mempunyai titik F. Nah, misal setengah putaran titik Q terhadap titik F itu sama dengan A, dan A itu tidak sama dengan Q, maka ada titik Q sebagai titik tengah dari ruas garis AF. Nah,
karena titik ya, ini titik Q. Dari titik F kita tarik ruas garis sampai titik Q, kemudian kita perpanjang sampai titik A, di mana panjang dari FQ ini sama dengan panjang dari QA. Nah, selanjutnya setengah putaran titik Q terhadap titik B sama dengan E dengan B tidak sama dengan Q. Nah, maka Q adalah titik tengah dari ruas garis BE. Kita sudah mendapatkan Q di sini, maka kita tinggal menarik ruas garis dari titik B ke titik Q, kemudian kita perpanjang sampai titik E, dimana panjang dari BQ ini sama dengan panjang QE. Nah, karena sudah didapat titik E, tinggal kita menarik suatu ruas garis berarah dengan titik pangkal E dan titik akhirnya adalah F. Nah, karena panjang dari FQ ini sama dengan panjang QA dan panjang BQ sama dengan panjang BE, maka panjang AB juga sama dengan panjang EF, atau dengan kata lain, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Bisa dilihat pada bagian ini, slide ini, bisa dibaca urut-urutan langkah-langkah yang tadi sudah coba kita lakukan bersama. Ini adalah hasilnya, sama seperti yang kita lakukan tadi. Nah, cukup sekian mengenai pengertian ruas garis. Bisa kita lanjut pada subbab selanjutnya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat ruas garis berarah. Teorema 3.14. Apabila ruas garis AB dan ruas garis DC tidak kolinier, artinya tidak dalam satu garis, maka segi 4 ABDC merupakan sebuah jajaran ginjang jika ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis CD. Bukti yang pertama, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD, maka ABDC merupakan sebuah jajaran ginjang. Kemudian lihat pada gambar di bawah. Misalkan P titik tengah BC, ini P merupakan titik tengah dari garis BC, maka setengah putaran di titik P terhadap A adalah D, sebab ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD karena AD dan BC merupakan diagonal segi 4 dan AP sama dengan PD, jadi panjang AP sama dengan panjang PD. Begitu pula dengan panjang BP itu juga sama dengan panjang PC, maka segi 4 ABDC merupakan sebuah jajaran ginjang. Ini bukti yang kedua, ABDC jajaran ginjang, maka ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis CD. Lihat di gambar. Karena segi 4 ABDC jajaran ginjang, maka diagonal AD dan diagonal BC itu berpotongan saling membagi 2 sama panjang di titik P. Artinya apabila P itu merupakan irisan dari AD dan BC, maka AP sama dengan PD.
panjang AP itu sama dengan panjang BD, begitu pula dengan BP juga sama dengan PC, yang mengakibatkan P titik tengah BC dan setengah putaran di titik A adalah setengah putaran di titik P terhadap A adalah D. Jadi ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Selanjutnya yaitu teorema 3.15. Relasi ekuivalen pada himpunan ruas garis berarah merupakan relasi ekuivalen. Artinya, apabila diberikan ruas garis AB, ruas garis CD, dan ruas garis EF, maka yang pertama, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis BA. Ini merupakan sifat refleksi. Yang B, jika ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD, maka ruas garis CD juga ekuivalen dengan ruas garis AB, merupakan sifat transitif. Kemudian yang ketiga, jika ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD dan ruas garis CD ekuivalen dengan ruas garis EF, maka ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis EF. Ini merupakan sifat transitif. Oke, kita akan membuktikan dari 3 tadi. Yang pertama, kita membuat suatu garis, itu garis A dan B, titik tengah AB dinamakan P, ini titik tengahnya. Kemudian setengah putaran di titik P terhadap A adalah B. Jadi ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis BA. Yang kedua, kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar segi empat jajaran ginjang ABDC. Gambar kedua yaitu segi empat jajar ginjang CDBA. Oke. Karena ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD, maka segi empat ABDC merupakan jajaran ginjang. Karena segi empat CDBA atau segi empat yang kedua ini sama dengan segi empat ABDC atau pada segi empat yang pertama, maka segi empat CDBA juga merupakan jajaran ginjang, yang mengakibatkan ruas garis CD ini ekuivalen dengan ruas garis AB. Akhirnya pembuktian yang ketiga, kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu segi empat jajar ginjang ABDC dan segi empat yang kedua jajar ginjang CDFE. Oke. Karena ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis CD, maka segi empat ABDC jajaran ginjang akan lebih lanjut AB itu sama dengan CD. Jadi panjang AB itu sama dengan panjang CD, dan AB itu sejajar dengan CD. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian selanjutnya, karena posisi CD, ruas garis CD ekuivalen dengan ruas garis EF pada segi 4 CDFE jajaran ginjang, akibat lebih lanjut CD itu berarti sama dengan EF, CD sama dengan EF, dan ruas garis CD itu ekuivalen dengan ruas garis EF. Ini pernyataan yang kedua. Berdasarkan pernyataan pertama dan kedua
dapat disimpulkan bahwa AB itu ekuivalen dengan EF, AB sama dengan EF nih, dan ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis EF. Jadi segi 4 AB FE sebuah jajaran genjang. Akibatnya ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis EF. Karena A, B, dan C dapat disimpulkan bahwa relasi ekuivalen pada himpunan ruas garis berarah merupakan relasi ekuivalen. Dan selanjutnya yaitu teorema 3.16. Apabila diberikan titik P dan ruas garis AB, maka titik Q yang tunggal sehingga ruas garis PQ ekuivalen dengan ruas garis AB. Buktinya, dalam hal ini harus membuktikan dua hal. Yang pertama, adanya titik Q, ini titik Q, sehingga ruas garis PQ, ruas garis PQ ini ruas garis P dan Q ekuivalen dengan ruas garis AB. Misalkan R, titik tengah di BP ini R, ini merupakan titik tengah di B, B dan P, dan Q adalah setengah putaran di titik R terhadap A. Maka ruas garis AB itu sama dengan ruas garis PQ. Karena ruas garis AB sama dengan ruas garis PQ, maka ruas garis PQ itu ekuivalen dengan ruas garis AB. Akibatnya ada Q yang memenuhi ruas garis PQ sama dengan ruas garis AB. Kemudian yang kedua, titik Q itu hanya satu yang memenuhi ruas garis PQ ekuivalen dengan ruas garis AB. Andaikan ada titik lain, namakanlah S, sehingga ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis PS. Jadi setengah putaran di titik R terhadap A itu adalah S. Tapi kita ketahui bahwa setengah putaran di titik R terhadap A itu adalah Q. Karena beta titik A oleh setengah putaran di titik R tunggal, ingat setengah putaran di titik R suatu fungsi, maka S sama dengan Q, jadi Q memenuhi ruas garis PQ ekuivalen dengan ruas garis AB adalah tunggal. Kita lanjutkan ke kelipatan ruas garis berarah. Definisi 3.7. Andaikan diberikan ruas garis AB dan K suatu bilangan real. Apabila K lebih dari 0, maka K kali ruas garis AB adalah ruas garis AP, sehingga P anggota dari ruas garis AB dan AP sama dengan K kali AP. Apabila K kurang dari 0, maka K kali ruas garis AB adalah AP, dengan P anggota sinar yang berlawanan dengan ruas garis AB. Sedangkan AP sama dengan nilai mutlak K dikali AP. Selanjutnya AP disebut kelipatan dari AB. Di sini kalau K lebih dari 0, maka K kali ruas garis AB, di sini P-nya anggota ruas garis AB dan K di sini positif. Tidak perlu dimutlakan. Sedangkan kalau K kurang dari 0, K kali ruas garis AB itu AP dengan P-nya itu berlawanan arah dengan ruas garis AB. Dan AP sama dengan nilai mutlak K kali AB, di sini dimutlakan. Kelihatan bedanya ya. Untuk lebih paham kita lanjut ke contoh. Nah, diberikan untuk contoh 3.5, diberikan titik A dan B seperti gambar di bawah ini nih. Titik A, titik B. Nah,
Yang pertama kita diminta untuk melukiskan setengah ruas garis AB, dan yang kedua min 3/4 kali ruas garis AB. Di sini yang pertama setengah kali ruas garis AB. K-nya di sini setengah, berarti lebih dari 0. Maka setengah kali ruas garis AB adalah AB, dengan P anggota dari ruas garis AB. Maka di sini AB sama dengan setengahnya kali ruas garis AB. Di sini AB. Kemudian P-nya itu setengahnya, kita ambil titik tengah antara A dan B, kemudian kita buat garis. Jadi sini A ke P itu setengahnya dari A ke B. Paham ya? Di sini arahnya positif, hanya setengahnya dari ruas garis yang pertama, ruas garis AB. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini min 3/4 kali ruas garis AB. Min 3/4. Min 3/4 itu kurang dari 0, maka di sini min 3/4 kali AB adalah aki, sehingga ki anggota sinar yang berlawanan arah. Jadi tadi AB arahnya ke sana, aki makanya arahnya ke sini. Nah, untuk aki sendiri itu 3/4, berarti kita letakkan titik ki 3/4-nya AB. Sini itu setengah, sini 1/4, makanya jadi 3/4. Arahnya berlawanan dengan AB, makanya di sini aki sama dengan min 3/4 dimutlakan, jadi 3/4-nya AB. Paham ya? Sekian video dari kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan kritik dan saran untuk kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.